Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga 1 dan spesial untuk Anda pecinta Serdadu Tridatu Bali United. Kita kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya melalui Radio Kata Kita. Kita kembali akan ulas dan refleksi, tentu saja tetap hangat seperti biasa tentang kabar-kabar dari Bali United. Kali ini kita akan bahas salah satu pilar pertahanan Bali United yang secara resmi tak lagi menjadi bagian dari skuad untuk musim 2025-2026, yaitu Elias Dolah. Bek tangguh berdarah Thailand Swedia ini menjadi tulang punggung pertahanan Bali United dalam 2 musim terakhir. Tapi apa sebenarnya yang membuat ia memilih untuk berpisah? Mari kita ulas lebih lanjut. Elias Dolah lahir di Swedia, namun kiprah sepak bolanya mencuat di kawasan Asia Tenggara lewat performa bersama timnas Thailand dan klub-klub besar seperti Pot FC. Namanya mulai dikenal luas di Indonesia ketika Bali United secara resmi merekrutnya untuk memperkuat lini belakang pada musim 2023-2024 lalu. Dengan postur tinggi, disiplin bertahan dan pengalaman di level internasional, Elias Dolah adalah tipikal pemain belakang yang tidak banyak bicara, tapi kinerjanya di lapangan berbicara lebih lantang. Ia bukan sekedar pemain asing yang datang dan pergi. Ia jadi bagian dari jantung pertahanan Serdadu Tridatu. Kalau kita lihat statistiknya pada musim 2023-2024 di Liga 1, Elias Dolah penuh bermain 34 kali, kemudian mencetak 3 gol, 1 assist dan 7 kartu kuning. Kemudian pada Piala AFC 2023-2024, Elias Dolah menjalani 5 kali pertandingan dengan 1 gol dan 1 kartu kuning. Kemudian pada Liga Champion Asia LCA 2023-2024, Elias Dolah bermain 1 kali, dan musim 2024-2025 di Liga 1, Elias Dolah bermain sebanyak 29 kali, tanpa gol, tanpa assist, dan 8 kartu kuning. Secara total, dalam 2 musim, Elias tampil sebanyak 69 pertandingan kompetitif bersama Bali United, dan ini bukan angka kecil dalam situasi normal. Dia selalu menjadi pilihan utama pelatih Stefano Cugura atau Teko. Dan menariknya, meskipun ia seorang bek, ia sempat mencetak 3 gol di Liga 1 musim pertamanya dan 1 gol di ajang AFC. Artinya dia juga menjadi ancaman ketika ikut naik dalam situasi bola mati. Namun di musim kedua, produktivitas golnya memang menurun. Namun bukan berarti kontribusinya hilang. Dalam sistem permainan Teko yang menekankan keseimbangan dan transisi cepat, Dolah adalah pemain yang memberikan ketenangan di lini belakang. Tak hanya duel udara dan tackle bersih, tetapi juga kemampuan membaca arah serangan lawan. 8 kartu kuning musim lalu memang mengindikasikan agresivitasnya, tapi juga menunjukkan seberapa penting dia dalam menghentikan ancaman lawan. Ia menjadi pemimpin dalam diam. Saat pemain muda tampil gugup, Dolah hadir sebagai penyeimbang. Saat ritme pertandingan tidak berpihak, Dolah hadir untuk menguatkan mentalitas tim dari belakang. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan perpisahan. Tapi bila kita cermati beberapa faktor, keputusan ini bisa jadi kombinasi dari perubahan arah strategi tim pasca masuknya pelatih baru Johnny Jansen. Kemudian
Ada kemungkinan evaluasi dari manajemen terkait performa dan usia pemain. Dan juga mungkin Dullah sendiri mencari tantangan baru di klub lain. Kita tahu datangnya pelatih asal Belanda, Johnny Jansen, memang membawa sistem dan pendekatan yang berbeda. Bisa jadi Dullah merasa tidak masuk dalam rencana besar tersebut. Atau sebaliknya, manajemen ingin menyegarkan komposisi skuad. Di sepak bola profesional, dinamika ini wajar. Tidak ada yang abadi. Kadang perpisahan adalah awal dari restrukturisasi. Yang penting, kontribusi Dullah tetap dikenang dan proses regenerasi terus berjalan. Belum diketahui secara pasti kemana Elias Dullah akan berlabuh, tapi mengingat statusnya sebagai pemain timnas Thailand dan pengalamannya di Asia, bukan tidak mungkin ia akan kembali bermain di Thai League, atau bisa saja ke Malaysia atau bahkan bertahan di Indonesia, namun dengan klub berbeda. Dan satu hal yang pasti, ia masih punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Teman dan sahabat, sementara itu yang bisa kita sajikan dan bahas pada episode kali ini. Jika Anda merasa ada manfaat, Anda suka, boleh tinggalkan jejak like, komen, dan share video ini. Sementara bagi Anda yang baru ketemu dengan saya di Radio Kata Kita, dan Anda juga merasa suka, boleh langsung subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam olahraga, bravo sepak bola Indonesia. Saya Fendi Kawentar. Sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.